Ustazah Nada mungkin bisa menambahkan, kalau kita selama ini barangkali dari kaum Hawa, kaum Adam ini salah memaknai tentang cerewetnya istri. Ini kan kalau cerewet itu bisa jadi memang bawaannya dia gitu loh. Ya kan ada orang yang diam ngasih tahu suaminya, ada yang cerewet. Nah ini bahkan salah satu contoh Sayyidah Aisyah adalah orang yang sangat pencemburu, mungkin waktu itu juga cerewet. Ini bagaimana bisa komunikasikan dua sosok seperti ini Ustazah? Ya baik, Masya Allah ya. Ini pembahasan yang seru nih, apalagi berkaitan dengan curhat ya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Syifa berkaitan dengan dua poin, di antaranya adalah komunikasi, dan yang ketiga saya ingin menambahkan berkaitan dengan rasa husnuzon kita satu dengan yang lain. Bahwa seorang suami husnuzon yuk, baik sangka yuk, ibu itu inginnya yang terbaik kok buat bapak. Apalagi ketika mengatur makanan, mengatur pola hidup, kemudian mengatur pakaian misalnya, ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan, untuk bapak. Nah kemudian bagi ibu, meskipun suami ini punya rasa husnuzon yang tinggi, baik sangka yang tinggi, jangan dimanfaatin. Artinya apa? Kita coba atur. Biar bagaimanapun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu posisinya di atas kita. Artinya tetaplah kita dengan bahasa yang baik, tutur kata yang baik. Kalau kita ingin mengatur jangan dengan bahasa perintah. Jangan dengan bahasa aturan. Karena itu pasti sudah ada penolakan. Tapi dengan bahasa, karena kita dengan suami ini adalah relasi. Kita hubungannya adalah satu kesatuan. Kita coba dengan bahasa yang asik, bahasa kita. Pak, coba deh kalau pakai pakaian ini sepertinya lebih bagus deh. Pak, kalau makan ini kamu lebih sehat loh. Pak, kalau kamu taruh di situ kayaknya lebih baik. Meskipun mungkin bahasa kita adalah bahasa yang seolah-olah seperti anak kecil, tapi lakukanlah itu. Karena insya Allah dengan pandai kita berkomunikasi seperti Sayyidah Khadijah, seperti Sayyidah Aisyah, Masya Allah. Kita mencontoh figur-figur ulama terdahulu, istri dari baginda Rasulullah SAW yang pandai menggunakan bahasa lisannya, insya Allah akan saling menghargai satu dengan yang lain dan insya Allah akan terbina rumah tangga yang semakin tua, insya Allah akan semakin harmonis. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan lagi. Penanya berikutnya dari Ibu Anita yang akan dijawab oleh Ustazah Nada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Yang saya ingin menanyakan adalah wanita soleha adalah wanita yang taat kepada suaminya. Dan saya yakin ibu-ibu di sini pasti sudah merasa suaminya sukses karena ada ibu-ibu yang hebat. Tapi di samping itu juga kita punya orang tua. Yang kadang orang tua kita merasa iri terhadap sikap kita pada suami, sedang orang tua kita suka ingin punya anak kita sikapnya sama seperti kepada suami. Oleh karena itu bagaimana menyikapi kita sebagai seorang istri agar kepada orang tua pun bisa memberikan sikap yang sama dengan kepada suami. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali, hubungan kita dengan apa istilahnya orang tua. Iya, silakan Ustaz. Kita sebagai istri ingin memberikan yang terbaik buat orang tua, apalagi mungkin orang tua sedang sakit atau sekiranya orang tua sudah dalam keadaan udzur atau tua, ingin kita memberikan perhatian lebih. Lalu bagaimana nih, suami pun juga harus mendapatkan perhatian. Yang pertama bahwasannya yakin ketika ijab qabul, saya terima nikahnya, suami mengatakan hal semacam itu, maka semua beralihlah semua tanggung jawab orang tua kepada suami. Sehingga kita ketika sudah menikah, maka yang harus didahulukan seorang istri adalah suami. Ya, mau apa-apa izin sama suami. Taatilah suami, kecuali kalau hal-hal kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk bermaksiat. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kita nggak boleh taat kepada suami kalau memang suami memerintahkan bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tapi di luar itu kita taatlah kepada suami. Meskipun untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Pah, ibu sakit. Pah, ibu butuh uang. Pah, ibu begini begitu. Maka sampaikanlah itu kepada suami. Bentuk ketaatan kita kepada suami. Kalau sekiranya suami memiliki pendapat, maka jangan langsung emosi. Meskipun mungkin pendapatnya tidak sesuai harapan kita. Terima dulu, tampung dulu, hargai ungkapan atau hargai keputusan suami.
Nah kemudian ada waktu yang tepat, sampaikanlah Pak, mohon maaf, bukan saya nggak dengar apa kata Bapak, tapi sepertinya ini betul-betul perhatian Ibu harus dilakukan, harus. Nah itu sampaikan, komunikasi lagi-lagi ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua Bapak, tentu seorang suami yang keren ya, bukan hanya fisiknya saja, tapi seorang suami yang keren, seorang suami yang betul-betul ingin berada pada ridhonya Allah, tidak akan menghalangi seorang istri untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kuncinya istri tetap taat kepada suami. Buka komunikasi yang baik, kemudian jangan ada yang ditutupi, bukalah kalimat-kalimat, bukalah pembahasan, bahasa yang baik kepada suami. Kalau suami menyampaikan hal yang tidak sesuai keinginan kita, husnuzon lagi tadi, tahan dulu. Ada masa yang tepat seperti Ustazah Syifa sampaikan di sebelum tidur, sampaikan dari bahasa hati. Kita sampaikan dengan hati, maka diterimanya juga oleh Bapak dengan hati. Tapi kalau ibu menyampaikan dengan emosi, diterimanya juga nanti dengan emosi. Dan insya Allah ketika satu dengan yang lain tahu peranan masing-masing, suami ingin mendorong istrinya untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, inilah insya Allah akan menjadi kunci kebahagiaan suami dan istri. Amin ya rabbal alamin.